Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini dengan saya untuk memberikan presentasi terkait praktikum mesin-mesin listrik, motor listrik, induksi, dan start data. Awal pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Hasbi Rahmat Fauzi dengan NIM 400403246500074 dari kelas C Praktikum C dari kelas B Praktikum C Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Angkatan 2024. Pertama-tama kita mulai dari perkenalan motor listrik induksi. Apa sih sebenarnya motor listrik induksi ini? Nah, motor listrik induksi ini merupakan jenis motor AC yang bekerja dengan induksi elektromagnetik, sedangkan style delta atau bintang segitiga merupakan metode pengasutan starting untuk motor induksi 3 fase yang mengurangi arus lonjakan awal dengan menghubungkan kumparan secara start bintang saat start, lalu beralih dengan delta yaitu dengan lambang segitiga yang kecepatan tercapai sehingga melindungi motor dari arus tinggi saat pertama kali dinyalakan dan cocok untuk beban berat. Lanjut, di sini cara kerja motor listrik induksi itu sendiri, yang mana cara kerjanya dia menggunakan medan magnet berputar stator untuk menginduksi arus pada rotor, yaitu menciptakan gaya gerak mekanik. Nah, jenisnya sendiri yang sering digunakan pada industri ini adalah 3 fase. Motor induksi bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yang mana arus AC pada kumparan stator bagian diam menciptakan medan magnet berputar yang menginduksi arus pada kumparan rotor atau bagian berputar. Arus induksi ini di rotor biasanya menghasilkan medan magnet kedua yang berinteraksi dengan medan magnet rotor stator, menyebabkan rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator tetapi dengan kecepatan sedikit lebih lambat yang bersifat asinkron. Next, ada tahapan kerja motor induksi. Yang pertama, arus AC masuk ke stator. Arus bolak-balik atau AC dialiri ke kumparan stator. Yang kedua, terbentuk medan magnet berputar. Arus ini menciptakan medan magnet yang berputar dengan kecepatan sinkron di sekitar rotor. 3. Induksi arus pada rotor, yaitu medan magnet berputar ini memotong kumparan rotor, menginduksi GGL atau gaya gerak listrik dan arus listrik di rotor, prinsip induksi elektromagnetik. Yang keempat, terbentuk medan magnet rotor atau arus yang terinduksi di rotor ini menciptakan medan magnetnya sendiri. Yang kelima, terjadi torsi, interaksi antar medan magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor yang terinduksi menciptakan torsi atau gaya putar yang menyebabkan rotor berputar. Keenam, perputaran asinkron, yaitu rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator, namun tidak pernah bisa menyamai kecepatan medan magnet stator. Selisih kecepatan inilah yang disebut slip, menjadikan motor ini disebut juga motor asinkron. Selanjutnya kita akan membahas komponen motor listrik induksi. Nah, pada komponen ini terdapat beberapa macam bagian. Yang pertama yaitu ada stator. Stator ini bentuknya seperti ini. Pada bagian motor yang diam terdiri dari inti stator, yaitu kumpalan, tumpukan pelat baja, silikon tipis, dan belitan stator seperti ini atau kawat lah, berfungsi untuk menciptakan medan magnet putar saat dialiri listrik. Selanjutnya ada rotor. Rotor wujudnya atau gambarannya seperti ini. Bagian yang berputar di dalam stator, misalnya tipe sangkar tupai atau rotor lilit yang akan berputar akibat interaksi medan magnet dari stator. Next, ada belitan atau kumparan. Belitan ini seperti tembaga ada di stator dan rotor. Fungsinya sendiri mengaliri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet atau menghasilkan arus induksi. Dan kita ada terminal box. Terminal box ini posisinya di atas ya.
atau kotak tempat sambungan kabel daya listrik ke motor, melindungi sambungan dari debu dan kelembapan serta aman untuk koneksi. Next, ada telah udara atau air gap. Air gapnya itu di sebelah sini yang berwarna oranye ini. Ruang kecil ini antara stator dan rotor sebagai tempat perpindahan energi elektromagnetik terjadi. Nantinya ada bearing atau bantalan yang berbentuk seperti ring. Nah, bantalan atau bearing ini yang menopang poros rotor agar bisa berputar dengan lancar dan mengurangi gesekan. Selanjutnya ada cooler fan yang membantu mendinginkan motor agar suhu tetap optimal saat beroperasi. Ada juga casing atau frame-nya, wujudnya seperti ini, seperti tabung yang mana kerangka luar yang melindungi semua komponen internal motor. Kita akan bahas selanjutnya yaitu start delta starter. Yang mana start delta starter ini merupakan metode umum untuk menyalakan motor induksi 3 fase dengan mengurangi arus lonjakan atau saat start dengan menghubungkan lilitan motor secara bintang. Pada awalnya, untuk menurunkan tegangan lalu beralih ke konfigurasi delta. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sehingga mengurangi tekanan pada motor dan jaringan listrik. Ideal untuk pompa, kipas, dan kompresor. Sistem ini mengurangi arus start hingga sekitar sepertiganya lah, 33% dari arus start langsung atau dol, dan menyediakan torsi awal yang lebih lembut. Nah, tujuannya itu seperti ini untuk start dan deltanya. Tujuannya sendiri mengurangi arus start motor 3 fase secara signifikan hingga sepertiga dibandingkan motor langsung. Prinsipnya sendiri pada fase start atau seperti ini, kumparan dihubungkan membentuk bintang. Tegangan per fase menjadi sekitar 57%-an tegangan sumber, mengurangi arus dan torsi awal. Pada fase delta, setelah motor mencapai kecepatan tertentu, yaitu sekitar 80%-an, koneksi diubah ke segitiga. Setiap fase menerima tegangan penuh menghasilkan torsi lebih besar untuk beban penuh. Pada start delta ini keuntungannya sendiri yaitu arus start lebih rendah, mengurangi tekanan pada jaringan listrik dan motor, cocok untuk beban berat atau inersial tinggi yang butuh torsi awal kuat. Dan ada juga kekurangannya yaitu torsi awal lebih rendah dibandingkan koneksi delta penuh. Next. Nah, itu ada rangkaian DOL atau direct online. DOL ini atau penghasutan langsung adalah metode menyalakan motor induksi dengan cara menghubungkan terminal motor secara langsung ke sumber tegangan penuh. Ini adalah metode yang paling sederhana dan paling dasar dalam pengendalian motor listrik. Cara kerjanya sendiri saat tombol start ditekan, rangkaian kontrol mengaktifkan kontraktor yang menutup jalur daya, menghubungkan motor secara langsung ke tegangan penuh. Terus kedua, arus lonjakan atau motor langsung menarik arus tinggi sekitar 5-8 kali arus normal saat mulai berputar. Next, ada juga alasan penggunaan start delta dibandingkan rangkaian DOL. Penggunaan start delta dibandingkan DOL ini adalah untuk mengurangi arus start secara signifikan hingga 60-70% lebih rendah dari DOL. Pada motor besar, mencegah lonjakan arus dan menurunkan tegangan atau voltage drop yang mengganggu jaringan listrik serta mengurangi tekanan mekanis dan panas pada motor, meskipun dengan mengorbankan torsi awal menjadi sepertiga dari torsi DOL. Ini cocok untuk aplikasi seperti pompa atau kipas besar yang tidak memerlukan torsi start penuh saat menyala. Beberapa dengan DOL yang ideal untuk motor kecil atau beban berat yang butuh torsi tinggi sejak awal.
Alasan utama memilih start delta yaitu yang pertama, harus start lebih rendah, mengurangi voltage drop, ketiga melindungi motor, empat efisiensi energi. Next. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah rangkaian daya dan kontrol, simulasi start delta di CAD Sim. Mula-mula kita akan eh, membuat atau menyediakan komponennya terlebih dahulu. Ada KM 3 pas. Kita tambahkan switch. Kita tambahkan lampu. Ini kita beri 3. Jangan lupa kita beri button on off. Kita beri
Oh, anyway, gitu. Lalu namanya ya seperti itu. Ya, pokoknya ngene iki Video terus wah singkat atau daripada di sing paling suwe jan iki ya. iya banget. Papat karo 5 ono simulasine ta? Gak Gak. gimana biasa. 45 apa beda tok? Nah, di sini kita tinggal sambung-sambungkan menggunakan kabel merah, kuning, dan hijau. Kita ganti dulu kabelnya menggunakan warna kuning. Sini kita tinggal sambung-sambungkan saja. Oh, Helna. Yang gue yang gue start yang kita Ini start kita. hmm. Sebenarnya telat sih aku sih namanya. Ini aku Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tugas yang sebagai tugas baik adalah tugas yang selesai. Ya, tinggal sambung-sambung kita pakai kabel ini. Kita ganti pakai warna merah. terus yang start itu disilang di bagian bawahnya. Kalau sorry start digabung. Iya. Kalau delta disilang-silang. Itu cuma digabung. Rasanya tak oke begini. Nah ya, misalnya welcome biasa suwe banget. Iya. Wow, nah welcome banget. Nah welcome ini Iya nek sobat cepet ya. nek wis lanyah. Dapat lah nek urung lanyah. Kode itu, saya ngikut di aplikasi ini. Nah aplikasi ini gak ikut kok neng HP, gak ini 5 menit tok. Kalau nggak ono aplikasi ini. Oh, cuma ke HP. Iya, cuma 2 aplikasi yang HP. Terus saat dioleh, padahal orangnya ngomong dioleh maksud juga oleh. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Ya, yeah. Setengah jam cuk. Sapo 45 PPT tok. Sadurunge Jumatan rampung iki. Paling video sing kita kan jam 10. Aku paling sing revisi paling ketone PDSK aku. Kabeh ketone kecuali sing pertama. Aku mah jumbo bengi kan yo.
Ya, tinggal beri sumbernya. Saus. Bumbunya mana, Bo? Aku minta saus. Aku nak dovsli. Pokoknya start kita kok nggak bisa semua harus sampai. Karena tidak iso penjelasan start kita singkat AI. Kita tuh harus berpikir satu list Iya. selama tidak dalam story itu. Wong ujian larangan yang tetap bukan apa ya. Iya. Nah, ini tinggal ganti-ganti namanya saja. Jadi secara singkat, cara kerja rangkaiannya sendiri eh pada saat kondisi off, yaitu pada saat semua kontraktor dalam posisi terbuka, saat tombol start akan ditekan, kontraktor utama yaitu dan kontraktor kedua aktif secara bersamaan dan harus mengalir ke motor karena ujung lilitan dihubungkan singkat oleh K2. Motor bekerja dalam metode start, suara motor cenderung halus dan tarikan tidak menghasilkan listrik rumah atau pabrik. Timer mulai menghitung mundur. Tapi tiba pada masa transisi, secara waktu pada timer tercapai, kontraktor start atau K2 terputus lebih dulu atau pada off. Ada jeda saat singkat milidetik untuk memastikan tidak terjadi korsleting antar fase. Pada tahap keempat, hubungan delta, yaitu pas pada saat running, kontraktor delta akan aktif atau on, sementara K1 tetap on. Motor sekarang menerima tegangan penuh pada motor reduksi pada setiap lilitan. Motor mencapai kecepatan dan torsi nominalnya untuk memutar beban secara optimal. Sini tinggal ganti-ganti saja dan beri nama fungsinya menjadi delta. Kurang lebih sini tinggal kita beri timer. Ini juga sama, kita jadikan fungsinya sebagai timer. Kita beri jadi 13-14 menit. Ini fungsinya sebagai delta. Kita beri sebagai start. Ini sebagai OL-nya.
sebagai gamer tahap 3. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal mensimulasikannya saja. Kita ubah terlebih dahulu nih. Kita ganti menjadi timer. Ini kita sambungkan saja ke sumbernya, menjadi netral ya. Pada simulasi ini, apabila ini dinyalakan dan pada saat posisi on, lampu akan berubah menjadi hijau. Apabila di off kan, satu ini akan menyala, dan apabila on kembali, dia akan berwarna hijau, akan pindah ke yang kiri ke kanan, dan apabila di off kan kembali, lampu seperti itu. Nah, kurang lebih untuk simulasi kali ini seperti itu. Nah, kurang lebih untuk simulasinya seperti itu. Sekian presentasi video ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.